Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fitriana Ayu, kawan. Pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang siap menjalani aktivitas, dan tentunya sudah bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati udara sejuk, kembali bisa melakukan aktivitas dan juga menyapa saudara, keluarga, anak, istri dengan keadaan yang insya Allah lebih bahagia, begitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bahagia pula juga kawan untuk kami dan kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini ketemu dengan Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah tentram Mbak Ayu. Alhamdulillah tentram sekali tentram. Ya. Jadi ingat ini Ustadz, Iya, betul. slogannya warga apa wong Jawa gitu ya, Wong Jawa Toto Indonesia Tentrem ya. Raharjo. Masya Allah. Iya. Ini yang seperti apa sih Ustadz kalau di era yang sekarang gitu ya? Apalagi dalam agama kita itu diajarkannya yang seperti apa? Karena kan ini rasanya bukan hanya harapan saja, tapi di mana rakyatnya itu hidup tentram, adil, kemudian semuanya itu penuh barokah gitu Ustaz. Alhamdulillah. Bahas lengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan, kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu ingat kepada Allah. Maka tidak ada salahnya kalau pagi hari ini kita juga mengingatkan diri kita pribadi, Mbak Ayu yang di studio, dan semua kawan-kawan untuk selalu terus bertasbih kepada Allah dengan kalimat yang sederhana, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah selalu merengkuh hati kita semuanya. Allah menuntun kita semuanya untuk menjadikan kita sosok yang baik di dunia dan nantinya akan dimuliakan di akhiratnya Allah kelak. Amin. Salamun wa tuma'ninah. Keselamatan, ya, ketentraman, ya. Bahasa Jawanya di bahasa Jawa kan toto tentrem raharjo, kerto raharjo. Ini menggambarkan sebuah negara yang teratur, ya, sejahtera, damai, makmur. Jadi lengkap sudah ya. Orang dulu itu mengatakan memuliakan Indonesia sedemikian rupa. Kalau padahal belum ada teknologi yang kesana kemari kan ya. Indonesia dikatakan sama orang-orang nenek moyang kita dulu, kakek nenek dulu, ini adalah negeri yang toto tentrem kerto raharjo. Sebuah negara yang teratur, damai, sejahtera, makmur. Ini adalah keadaan yang diidamkan oleh semua bangsa. Semua bangsa pasti mengidamkan ini. Warga negaranya kepingin negaranya tentram, ya. Nyatanya tidak tentram. Dikit ada gesekan, langsung mengeluarkan senjata yang diandalkan di negara tersebut. Nah, ini semuanya tidak hanya Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia diberikan anugerah oleh Allah khusus. Ya, khusus yaitu negeri yang terus diberikan kemakmuran, teratur dan damai. Menyebutnya ini semuanya, keadaan ini, kedamaian ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, surah Al-Anfal ayat 61.
Salah satunya coba saya bacakan. Artinya Allah berfirman yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kawan, yang dimaksud di sini adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita sebagai bagian dari umat Muslim yang ditugaskan untuk mewujudkan, menjaga kedamaian serta ketentraman. Itu tugas kita bersama. Ya. Kalau bahasa orang Jakarta jangan sok-sokan lah ya. 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 Sotoy. Baru digituin sudah mengeluarkan sok jago aja. Ya, betul Ustaz. Ya sudahlah, saling memaafkan. Sudah mengepakkan Iya. pundaknya ya. Pundaknya. Entar akhirnya juga jatuhnya sakit semua. Astagfirullah. Kita tidak menjaga sebagai seorang Muslim, kita harus menjaga kedamaian itu. Itu perintahnya Allah. Untuk menjaga perdamaian, condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas bersama. Peran kita bagaimana kawan sebagai pemelihara, pewaris bumi ini? Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya mohon maaf. Mewujudkan toto tentrem kertora harjo adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedamaian, kesejahteraan itu adalah isi dari Islam itu sendiri. Nah, Islam itu damai. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa badanihi." Yang artinya seorang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Saya ulang, seorang muslim adalah orang lain akan selamat dari lisan dan tangannya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad untuk terus berdamai kita. Secara lisan juga selamat, secara tangan juga selamat. Ini cuma gambaran saja. Artinya kita sebagai orang Muslim, ya jangan entengan, ya. Entengan mengucapkan yang menyakitkan. Entengan tangani untuk mengepakkan tadi. Janganlah ya. Kita sebagai makhluk sosial menjaga perdamaian ini adalah ketentraman ini penting. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berbagai macam budaya yang budaya itu bukan kita. Ya, membuat kebisingan, membuat tetangga sekitar itu tidak tentram. Nah, ini tugas kita sebagai umat Muslim dan sebagai warga negara Indonesia. Kalau Indonesia itu selalu tentram, selalu ada aturan-aturannya. Nah, maka bagi yang bisa melakukan ini, silakan untuk menjadikan dirinya sebagai warga negara yang baik dengan cara pertama. Kita harus membangun kedamaian di dalam diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa, kawan? Dengan cara beriman dan bertakwa. Didamaikan. Oh, alhamdulillah, saya ini sekarang tentram sekali. Loh, kok bisa Mbak Ayu? Karena saya beriman kepada Allah. Oh, alhamdulillah. Terus tentram sekali gimana? Ya karena saya bertakwa, saya sholat, saya ibadah-ibadah maudhu yang lain. Karena saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kawan, kita harus menyebarkan kedamaian di sekitar kita. Dalam keluarga, ya keluarga kita kecil. Ya. Kalau kita mengeluarkan amarah gitu ya, ditahan lah ya, ditahan. Di keluarga itu ya, kalau memang kepingin ada yang dituju ya, jangan terlalu lama kalau marah-marah lah ya. Kalau kadang-kadang juga diperlukan juga. Gitu ya, Saya dendam jangan lah ya. Kita sebarkan kedamaian itu di masyarakat sekitar, ya. Ya, kita sering tegur sapa. Kita kan orang ketimuran ya. Orang timur itu kalau digambarkan itu ya, monggo, mari Pak, Bu, silakan. Kalau bahasa Jawanya nyuwun sewu, permisi, mohon maaf. Kalau dari kita assalamualaikum. Itu menebarkan kedamaian. Assalamualaikum itu keselamatan untukmu, coba bayangkan. Kita tidak sekedar hanya salam assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak. Kalau esensi dari salam saja sudah keselamatan untukmu. Selain itu perdamaian, juga mendoakan dia selamat. Maka kawan, yang kedua, kita terus menebarkan kedamaian untuk keluarga dan masyarakat sekitar lingkungan kita. Maka kawan, Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu. Ayat ini memberikan kepada kita semuanya, jangan kita nubruk peraturan. Indonesia ini adalah sudah ditata sedemikian rupa. Sudah ditata dengan peraturan-peraturan, hukum-hukum. Kalau kita tubruk peraturan itu, karena kita punya kepentingan, ya akhirnya berhadapan dengan hukum. Yang rugi kita sendiri. Allah sudah mengatakan seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu dan ulil amri. Siapa ulil amri itu? Pemerintah, negara. Nah, kawan, toto tentrem ini adalah gambaran kita bersama, itu kita wujudkan bersama. Bagaimana Indonesia itu tentram, penuh dengan kedamaian, itu adalah wujud dari Islam. Islam ada rahmatan lil alamin, memberikan cinta kepada semuanya. Maka terakhir kawan, saya masih ingat, ya, masih ingat. Kalau lagu itu menggambarkan Indonesia ini, Indonesia yang kaya raya, subur makmur, gemah ripah loh Jinawe, toto tentrem Karto Raharjo. Masih ingat dengan kolam susu. Ya, nanti di rumah dinyanyikan sendiri-sendiri ya. Dinyanyikan sendiri-sendiri. Kata Gus Plus ya, Mbak Ayu ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail yang dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan, kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Kan sudah enak. Tinggal berbekal kail sama jala saja sudah, ikannya sudah datang sendiri. Tidak lautan itu, malah kolam susu itu. Ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bagaimana tidak Mbak Yu ya? Batu saja jadi tanaman sudah. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini adalah syukur kita yang tiada habisnya, menggambarkan Indonesia yang sangat kaya raya. Ini adalah anugerah Allah semata. Kawan, lewat program Dialog Fajar ini,
saya mengajak kepada kawan-kawan semuanya, ayo kita ikuti aturan-aturan yang sudah ada. Kita ikuti kedamaian dari arahan-arahan pemerintah kita semuanya. Agar kita semuanya, hidup kita berdampingan dengan kedamaian. Amin. Terakhir kawan, kami ucapkan Dirgahayu Indonesiaku, tersenyumlah selalu pertiwiku dalam rengkuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan jaya Indonesia. Amin. Ya, diberikan berkah dunia dan akhirat kita bersama. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Mbak Ayu waktunya, Sama-sama, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah bermanfaat, semakin menguatkan kita ini cinta pada Indonesia ya, karena mumpung Agustus katanya bulannya Indonesia. Tapi selepas ini jangan hanya jangan kembali lagi ke yang hal-hal yang tidak baik ya Ustadz ya, semakin ditingkatkan malah benar, ya. Benar. Barakallah. Terima kasih ya Ustadz Toha, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.